Selamat datang kembali di channel Ini Kisah. Sebelumnya kita telah membahas peradaban Mesopotamia. Pada video kali ini kita akan membahas peradaban India kuno yang di dalamnya terdapat peradaban lembah Sungai Indus, peradaban lembah Gangga, serta dua dinasti kerajaan besar yaitu Kerajaan Maurya dan Mughal. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya biar makin berkembang, dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok Ini Kisah untuk info menarik lainnya. Berdasarkan penelitian antropologis, pendukung kebudayaan India adalah bangsa Dravida. Kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi, bangsa Dravida masuk ke India melalui celah Khyber. Mereka menetap di sekitar aliran sungai Gangga dan Yamuna. Mereka tidak lama tinggal di sana karena didesak oleh bangsa Arya. Ciri-ciri fisik bangsa Dravida yaitu berkulit hitam, pendek, rambut keriting, dan hidung tidak mancung. Bangsa Dravida terdesak oleh bangsa Arya ke daerah dataran tinggi Deccan. Sebagian bercampur darah dengan bangsa Arya. Bangsa Arya serumpun dengan bangsa Eropa yaitu Indo-Jerman. Kawasan Sungai Gangga dan Yamuna disebut Aryawarta, artinya pemukiman bangsa Arya. Di lembah sungai inilah berkembang kebudayaan Hindu yang merupakan kebudayaan bangsa Arya. Bangsa Arya mengaku sebagai bangsa mulia. Untuk menjaga kemurnian darahnya, bangsa Arya membagi masyarakatnya dalam beberapa golongan atau kasta, yaitu yang pertama kasta Brahmana, yang terdiri dari golongan para ahli agama dan ilmu pengetahuan, yang merupakan golongan yang paling dihormati dan biasanya menjadi penasihat raja. Yang kedua ada kasta Waisya, yang merupakan golongan pedagang dan petani. Golongan ini merupakan yang berusaha mengeluarkan keringat untuk pembekalan yang diperlukan oleh semua orang. Yang ketiga kasta Ksatria, yang terdiri dari golongan ningrat dan para prajurit, yang merupakan golongan yang memegang kekuasaan dan menjalankan pemerintahan. Dan yang terakhir kasta Sudra, yang merupakan golongan buruh kasar dan budak. Malah ada pula orang-orang yang dikeluarkan dari kastanya dan tidak termasuk kasta manapun karena dianggap bernoda. Peradaban lembah Sungai Indus. Peradaban Sungai Indus atau Sindhu terletak di wilayah Pakistan. Sungai Indus memiliki banyak anak sungai yang berasal dari wilayah Punjab di Pakistan Utara. Punjab artinya daerah aliran 5 sungai. Sungai Indus mengalir melalui Pakistan dan menyebabkan tanah di negeri itu menjadi subur. Sungai tersebut bermuara di Laut Arab. Penduduk asli yang berada di lembah Sungai Sindhu adalah bangsa Dravida, yang diperkirakan telah mendiaminya sejak 3000 sebelum Masehi. Bangsa ini meninggalkan sisa peradaban di Mohenjo-daro dan Harappa. Kebudayaan Indus berhasil diteliti oleh seorang arkeolog Inggris yaitu Sir John Marshall, yang dibantu oleh Barnegi yang merupakan orang India. Kehidupan perekonomian. Peradaban ini hidup dengan pertanian, ditambah dengan perdagangan yang cukup besar. Gandum dan kacang polong ladang, wijen dan beberapa batu kurma juga telah ditemukan, serta beberapa jejak kapas paling awal yang diketahui. Peradaban Indus tampaknya berevolusi dari desa-desa tetangga yang menggunakan model pertanian irigasi Mesopotamia, dengan keterampilan masyarakat yang cukup untuk menuai keuntungan dari lembah Sungai Indus yang luas dan subur. Fungsi sungai adalah sebagai alat transportasi perdagangan serta irigasi. Peradaban lembah Gangga. Beberapa tahun setelah kemunduran peradaban Sungai Indus, kehidupan di India terpusat di sekitar desa-desa kecil. Periode peradaban besar kedua di India yang kemudian dikenal sebagai peradaban lembah Sungai Gangga dimulai sekitar 1500 sebelum Masehi. Sesaat sebelum itu, bangsa Arya yang dikenal sebagai bangsa peternak yang terus mengembara hidup dengan memanfaatkan lembah sungai yang subur dari sisa Harappa. Namun, setelah berhasil mengalahkan bangsa Dravida di lembah Sungai Sindhu dan menguasai daerah yang subur, mereka akhirnya menetap dan bercocok tanam. Selanjutnya, mereka menduduki lembah Sungai Gangga dan terus mengembangkan kebudayaan hingga terbentuk budaya Hindu. Letak geografis peradaban lembah Sungai Gangga antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhya. Peradabannya mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dan terbentuknya budaya Hindu. Kerajaan yang pernah berkuasa di India yaitu Kerajaan Maurya dan Mughal. Kerajaan atau dinasti Maurya berkuasa pada tahun 322 sampai 185 sebelum Masehi, dan yang berkuasa di wilayah Magadha adalah Chandragupta, yang merupakan pendiri dinasti Maurya. Chandragupta naik tahta beberapa saat pasca kematian Alexander Agung. Ia berhasil menguasai daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Makedonia dan berhasil menjalin hubungan dengan musuhnya Alexander Agung yaitu Seleucus Nicator, yang merupakan penguasa Yunani di Asia Barat, yang kemudian banyak membantu Chandragupta dalam menuliskan sejarah India.
Kota yang dijadikan ibu kota kerajaan Maurya adalah Pataliputra yang sekarang dekat dengan Patna. Kerajaan Maurya mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Asoka yang agung, yaitu pada tahun 272 sampai 232 sebelum Masehi. Di bawah kekuasaannya, rakyat menjadi damai, aman, dan India menjadi satu kesatuan ekonomi dan militer dengan perdagangan mencapai Asia Tengah dan Asia Barat. Kerajaan Mughal, Jahiruddin Muhammad Babur yang berkuasa pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu. Orang-orang Hindu yang tidak menyukai kerajaan Mughal segera menyusun kekuatan gabungan, tapi Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Kerajaan Mughal yang bercorak Islam mampu membangkitkan semangat umat Islam di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah kejayaan dinasti Abbasiyah. Sistem kepercayaan di India pada saat itu yaitu: yang pertama, kepercayaan bangsa India kuno yang bersifat politeisme. Artinya percaya kepada banyak dewa. Tiap-tiap dewa memiliki kekuatan dan suci, oleh karenanya harus disembah dan dipuja-puja. Dewa-dewa yang dianggap suci tersebut antara lain Dewa Surya atau Dewa Matahari, Dewa Bayu yang merupakan Dewa Angin, Dewa Baruna yang merupakan Dewa Laut, dan Dewa Agni yang merupakan Dewa Api. Yang kedua yaitu agama Hindu. Walaupun pemeluk agama Hindu memuja banyak dewa, tetapi dewa yang diutamakan adalah Trimurti, artinya 3 dewa utama, yaitu Dewa Brahma yang merupakan dewa pencipta, Dewa Wisnu yang merupakan dewa pemelihara, dan Dewa Siwa yang merupakan dewa perusak. Pada zaman Raja Chandragupta, agama Hindu ditetapkan sebagai agama negara. Yang terakhir, agama Buddha. Walaupun pada zaman Raja Chandragupta, agama Hindu ditetapkan sebagai agama negara, namun pada saat zaman Raja Asoka, agama Buddha yang berkembang. Agama Buddha di India diajarkan oleh Siddhartha Gautama, putra Raja Sodadana dari kerajaan Kosala. Ia berusaha menyederhanakan ajaran agama Hindu yang dianggapnya memberatkan umatnya. Ia kemudian dijuluki sebagai Sang Buddha oleh para pengikutnya. Peristiwa kelahiran, menerima penerangan agung, dan kematiannya berlangsung pada waktu yang sama, yaitu bulan Mei. Ketiga peristiwa itu dirayakan sebagai Hari Waisak. Dan kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Peninggalan sejarah. Di India banyak ditemukan peninggalan budaya yang tinggi nilainya. Seperti yang pertama, benda-benda terakota yang merupakan lempeng-lempeng tanah yang ada hiasan dan tulisan piktograf. Yang kedua, tata kota Mohenjo-daro dan Harappa. Rumah-rumah dibangun dengan batu bata merah, jalan-jalan dibuat lurus, dengan kiri dan kanannya dibuat saluran air yang baik. Yang ketiga, kitab Ramayana, karangan Resi Walmiki yang menceritakan kisah kepahlawanan Sang Rama yang merupakan raja terkenal dari India dan memerintahkan di kerajaan Kosala. Menurut pandangan Hindu, Rama adalah awarta Dewa Wisnu yang turun ke bumi pada zaman Treta Yuga. Di dalam kitab Ramayana diceritakan juga tentang kisah Rahma dan Sinta atau Sinta yang merupakan reinkarnasi dari Laksmi yang merupakan istri Dewa Wisnu. Yang keempat, kitab Mahabharata, karangan Resi Vyasa atau Vyasa Krishna Dwipayana, adalah salah satu karya besar dari India yang dianggap suci dan paling istimewa bagi pemeluk agama Hindu. Isinya menceritakan tentang perang antara Pandawa dan Kurawa dalam memperebutkan tahta Hastinapura. Perang tersebut terkenal sebagai Perang Bharatayuda, yaitu perang antara kejahatan dari pihak Kurawa dengan kebaikan dari pihak Pandawa, dan dibenangkan oleh pihak Pandawa. Yang kelima, Benteng Agra. Benteng Agra atau Agra Fort terbentang seluas 94 hektar, terletak sejajar dengan Sungai Yamuna dan 2 km barat laut dari Taj Mahal. Benteng Agra sudah ada sejak masa Sikarwar Rajarputs. Namun setelah jatuh ke tangan dinasti Mughal, Akbar melakukan renovasi besar-besaran pada benteng ini. Butuh lebih dari 4.000 pekerja dan 8 tahun masa penyelesaiannya. Kota Agra pun dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Mughal dan menjadikan benteng ini sebagai kediaman utama kaisar-kaisar dinasti Mughal sampai tahun 1638. Yang terakhir, Taj Mahal.
Nama Taj Mahal tentu tak asing lagi di telinga masyarakat dunia karena termasuk dalam 7 keajaiban dunia. Istana dari marmer putih gading yang terletak di tepi selatan Sungai Yamuna, Agra, India ini sebenarnya adalah makam dari Mumtaz Mahal, istri kesayangan Shah Jahan. Taj Mahal dibangun dari tahun 1632 sampai 1653. Taj Mahal dianggap sebagai contoh terbaik arsitektur Mughal dan simbol sejarah kekayaan India. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.